Kenalin, aku Bintang, mahasiswa Ekonomi Pembangunan Angkatan 2022 yang akan menjadi moderator kita kali ini. Tema kita kali ini adalah tips and trik lulus beasiswa LPDP. Dan di sini udah ada Ibu Sri Handayani, dosen sekaligus pembina dari IPFA itu. Halo Ibu, salam kenal Ibu. Gimana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu. Semoga sehat terus ya Bu. Alhamdulillah. Nah teman-teman, Ibu Sri ini bukan sembarang orang loh teman-teman. Beliau ini merupakan salah satu penerima dari beasiswa LPDP. Udah pernah ngerasain nikmatnya studi S2 dibiayain oleh LPDP ya Bu? Iya, siswa LPDP. Ya. Nah sebelum kita masuk ke materi, boleh kan kita bincang-bincang santai dikit ya lebih akrab? Boleh. Ibu akhir-akhir ini kesibukannya apa Bu kalau boleh tahu? Kalau saat ini saya sedang sibuk menyiapkan dokumen akreditasi ya buat jurusan ekonomi pembangunan. Jadi sekarang setelah kemarin sibuk dengan nilai-nilai mahasiswa, jadi sekarang kembali lagi menyiapkan dokumen akreditasi tersebut. Jadi ada beberapa mahasiswa juga yang membantu kami dalam menyiapkan borang untuk reakreditasi jurusan ekonomi pembangunan. Berarti lagi sibuk-sibuk banget gitu. Ya. Tapi alhamdulillah dengan kesibukan Ibu Sri ini masih bisa meluangkan waktu buat membagikan ilmunya di podcast ini. Nah sekarang selain Ibu sebagai dosen, Ibu kan juga diamanahi tanggung jawab sebagai pembina IPFA. Boleh nggak diceritain pengalaman Ibu dari awal berkarir sampai akhirnya bisa ada di posisi sekarang ini? Oh, kalau kita ceritain karir ya cukup panjang sebenarnya. Cuma nggak terlalu banyak ya karir atau historical kerjaan saya sebelumnya. Tapi kalau saya mau cerita sedikit, saya itu lulus S1-nya tahun 2014 ya, tahun 2014. Saya mahasiswa EP dulu angkatan 2010. Unsri itu? Iya, Unsri. EP kita. Ya, angkatan 2010. Kemudian saya lulus S1 itu di 2014. Nah, saya sebagai informasi juga ya, saya juga salah satu penerima beasiswa bidik misi angkatan pertama pada saat itu. Bidik misi luar biasa. Ya, jadi saya angkatan pertama beasiswa bidik misi ya, tahun 2014 saya lulus. Kemudian saya juga salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Sriwijaya pada saat itu yang berkesempatan diundang langsung oleh Presiden SBY ya, Pak SBY zaman itu Pak SBY untuk hadir di acara silaturahmi mahasiswa penerima mahasiswa berprestasi penerima beasiswa bidik misi ya tahun 2014. Nah setelah itu saya memutuskan, setelah saya mengikuti pertemuan itu, saya memutuskan untuk lanjut kuliah S2 ya. Ada sebenarnya kalau pengen itu pengen juga kerja ya, kalau pengen ditanya pengen nggak kerja, pengen ya, ada rasa keinginan juga untuk kerja di salah satu instansi pemerintahan ya. Namun pada saat itu saya berubah pikiran, kemudian saya beralih untuk melanjutkan studi S2. Nah itu saya mulai di tahun 2015. Ya, 2015 saya apply LPDP, kemudian lulus. Apply LPDP nggak salah 2014, kemudian lulusnya 2015, langsung apply universitas, ya, lulus universitas langsung kuliah 2015 sampai 2017, kemudian lulus di Agustus 2017 saya langsung kembali ke Palembang ya, kembali ke Palembang. Dan S2-nya kemarin di mana? S2 saya di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Ya, di Depok. Saya ambil ya dalam negeri ya. Jadi saya di UI ya 2 tahun ngambil magister ilmu ekonomi. Ya. Nah setelah itu balik lagi nih ke Palembang, setelah kuliah balik lagi ke Palembang. Kemudian saya apply untuk jadi dosen di Unsri di Fakultas Ekonomi. Dan kebetulan alhamdulillah
prosesnya nggak begitu lama ya. Setelah saya apply dipanggil untuk mulai mengajar di Fakultas Ekonomi, khususnya di jurusan Ekonomi Pembangunan. Jadi cukup singkat sebenarnya kalau perjalanan karir saya. Jadi memang kuliah S2 kemudian lulus langsung jadi dosen, dan alhamdulillah di 2018-nya kan lulus, 2017 tuh langsung jadi dosen kan di Ekonomi Pembangunan. Di 2018-nya alhamdulillah lulus PNS dosen. Jadi alhamdulillah sekarang statusnya sebagai dosen PNS di jurusan Ekonomi Pembangunan. Seperti itu. Luar biasa. Berarti teman-teman, Ibu Sri ini kompetensinya nggak perlu diragukan lagi ya. Sudah terbukti dari prestasinya yang tadi seperti Ibu tadi. Oke, sekarang langsung kita masuk aja ke tema kita tentang beasiswa LPDP. Nah, Bu, mungkin teman-teman di sini masih ada yang belum tahu tentang beasiswa LPDP. Mungkin boleh dijelasin sedikit, Bu, apa itu beasiswa LPDP? Boleh. Oke. Kalau kita bicara terkait dengan beasiswa LPDP ya, untuk saat ini mungkin salah satu beasiswa yang menjadi primadona di kalangan beasiswa hunter. Ya, jadi para pemburu beasiswa itu LPDP ini termasuk beasiswa yang menjadi primadona ya, pilihan bagi adik-adik yang mau melanjutkan studi S2 maupun S3. Nah, beasiswa LPDP ini beasiswa yang diberikan oleh pemerintah melalui dana abadi yang kita sebut dengan dana abadi, yang memang dikhususkan untuk keperluan pendidikan ya. Khusus pendidikan. Nah, jadi LPDP sendiri itu kan lembaga pengelola dana pendidikan ya, LPDP. Nah, sumber dananya kita di dana abadi ya. Jadi diperuntukkan untuk beasiswa ya, riset ya, salah satunya. Yang jelas keperuntukan untuk beasiswa LPDP sendiri itu untuk beasiswa pendidikan. Ya, seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu gimana nih pandangan pribadi Ibu tentang beasiswa ini? Kalau pengalaman saya ya, karena saya di LPDP ya, saya lulus LPDP itu 2015 ya, 2015. Pada saat itu termasuk angkatan yang masih baru ya. Di situ ada namanya program keberangkatan PK27 ya. Kalau saya program keberangkatan itu angkatannya angkatan 27. Iya. Jadi kalau sekarang itu sudah ratusan ya, angkatan ratusan ini, kalau nggak salah saya lupa ya angkatan berapa, yang jelas sudah ratusan. Saya di 27 ya, masih di bawah 50. Masih tergolong awal ya? Iya, masih awal-awal. Nah, pada saat itu apa sih, kalau ditanya apa sih keunggulan dari beasiswa LPDP, yang kalau menurut saya pribadi, selain dari dana yang full yang di cover sama pihak beasiswa, tapi juga kita bisa membangun jaringan atau relasi dengan teman-teman atau awardee di berbagai daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, disitulah saya punya koneksi yang cukup luas ya. Nah, menurut Ibu sendiri sebagai orang yang pernah menerima beasiswa LPDP ini, gimana nih pendapat Ibu tentang beasiswa ini? Ya, berdasarkan pengalaman saya ya sebagai penerima beasiswa LPDP yang pada saat itu ya, tahun 2015 kami itu ada program keberangkatan. Nah, ya, program keberangkatan itu kita dipertemukan dengan awardee. Awardee itu sebutan penerima beasiswa ya. Ya, kita sebut dengan awardee. Jadi kita bertemu di suatu tempat ya, itu katakanlah di Jogja waktu itu. Kita bertemu dengan awardee dari Sabang sampai Merauke. Seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia. Dan disitulah saya mengenal banyak orang ya. Kalau dikatakan beasiswa ini apa sih kelebihannya, keunggulannya? Sebenarnya kalau kita lihat beasiswa lain kan banyak ya. Yeah. Ada beasiswa Australian, kemudian Fulbright yang memang memberikan dana full ya, fully funded ya, namanya banyak.
Tapi menurut saya LPDP itu memberikan nilai lebih, ya. Nggak hanya dana yang full yang di cover sama LPDP, tetapi juga ikatan, ya, ikatan, interkoneksi antar awardee LPDP. Nah, di situ kami mengenal satu sama lain, kemudian nggak hanya sebatas itu. Sampai sekarang ikatan kami selaku awardee LPDP dan alumni penerima beasiswa LPDP itu sangat-sangat erat, ya. Jadi memang banyak sekali pengalaman, kemudian keluarga yang saya dapat dengan status sebagai penerima dan alumni beasiswa LPDP. Jadi itu sih yang menurut saya poin plus dari beasiswa LPDP ini. Ya. Relasinya, kita dapat relasi yang luar biasa, ya. Bersama dengan orang-orang yang luar biasa juga. Iya, tentunya kita mengenal banyak sekali dari Aceh. Saya punya teman itu dari Aceh sampai Papua, ya. Kemudian juga yang studinya nggak hanya di Indonesia, ada yang di luar negeri. Karena dalam satu angkatan itu kita dipertemukan dengan teman-teman yang nggak hanya tujuan studinya dalam negeri, tapi juga tujuan studinya itu di dalam negeri, luar negeri, ya. Dan juga asal daerahnya itu nggak hanya dari Pulau Sumatera, tapi juga ada dari Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Kalimantan, kemudian NTB dan lain sebagainya. Pokoknya lengkap di situ. Jadi kita dipertemukan dalam 1 minggu, ya. Waktu itu 1 minggu. Kemudian sampai sekarang ikatan kita masih erat banget, ya. Kalau ya untuk sesama awardee dan alumni LPDP. Gitu. Waktu itu satu angkatan orangnya ada sampai 100-an nggak? Atau lebih? Enggak sampai 100 sih. Waktu itu satu angkatan 90-an, ya. Hampir 100 ya. Satu angkatan kita. Jadi dalam 1 tahun itu bisa beberapa angkatan gitu. Ya. Seperti itu. Beasiswa ini juga nanggung ini nggak sih? Ngasih uang saku, uang tanggungan selain biaya pendidikan. Iya, jelas. Apa dana yang di cover, dana utamanya yang di cover itu ialah biaya pendaftaran kita ke universitas, kemudian SPP, ya, SPP. Kalau ada SPP yang full dibayar, di cover. Nggak hanya itu tapi, ya, nggak hanya itu, kita juga bisa mengajukan untuk dana riset, tesis atau disertasi, kemudian mengajukan juga untuk ikut seminar internasional, ya. Karena saya sempat mengambil komponen dari dana itu, ya. Maksudnya saya memanfaatkan salah satu komponen itu, yaitu seminar internasional. Pada saat itu saya ikut international conference di Jepang, ya, dengan dananya full di cover sama LPDP, ya. Itu dana yang di cover. Selain itu ada lagi dana yang di cover. Banyak ya sebenarnya. Salah satunya itu ada uang bulanan, kemudian uang kedatangan. Jadi kalau misalnya baru datang nih, kita katakanlah mau berangkat ke negara tujuan atau daerah tujuan, itu dapat uang kedatangan. Ya, istilahnya itu settlement allowance, ya. Ya. Kemudian juga selain living cost, ya, biaya hidup bulanan, ya. Kemudian dapat juga saya lupa, transport. Misalnya mau berangkat kemana, pulang pergi dari daerah asal ke daerah tujuan atau negara tujuan, itu dapat juga di cover. Kapanpun kita mau pulang itu? Enggak. Dia cuma untuk pada saat pertama kali kita mau berangkat kuliah, kemudian kita sudah selesai kuliah. Kita selesai kuliah, mau balik ke daerah kita, baru dibayarin lagi uang transport itu. Dan kalau dulu itu masih ada uang istilahnya itu family allowance. Oh, berarti keluarga juga ditanggung? Yes,
keluarga juga ditanggung dulu ya. Tapi kalau sekarang itu khusus untuk awardee yang doktoral S3. Iya. Kalau S2 walaupun dia sudah berkeluarga belum bisa di cover. Kalau dulu bisa zaman saya. Zaman saya kalau sekarang nih kalau lihat aturan baru itu khusus program doktoral. Magister udah nggak di cover lagi family allowance-nya seperti itu. Apalagi jangan-jangan dapat asuransi keluarga juga ya? Iya ada asuransi kesehatan ada. Ada juga asuransi kesehatan. Cukup banyak ya. Kalau dulu masih bisa lah kita saving ya dari uang bulanan. Pokoknya cukup lah. Oh ya, saya lupa ada lagi satu lagi komponen utama yang bisa di cover. Itu adalah tunjangan buku. Tunjangan buku. Yes, tunjangan buku. Jadi kalau kita pengen beli buku ini, buku itu langsung ini? Enggak, dia ada memang nominal per tahunnya. Oh, jadi udah ditetapin ya? Udah ada, ya udah ditentuin nominalnya per tahun sekian juta, dapat selama kuliah gitu. Misalnya kuliah kan jatah untuk kuliah S2 itu 2 tahun kan, tapi menerima tahun pertama dan tahun kedua. Seperti itu. Luar biasa. Enak banget berarti ya Bu. Kalau dengar dari cerita itu nih kayaknya beasiswa LPDP ini benar-benar spesial, kayak privilege gitu. Beasiswa ini sebenarnya buat siapa aja sih Bu? Siapa aja yang berhak buat dapetin beasiswa ini? Ya. Kalau mahasiswa yang punya prestasi gitu bisa nggak? Tentunya kalau kita ditanya siapa aja yang berhak menerima beasiswa ini, semua masyarakat ya di Indonesia berhak menerima beasiswa ini ya. Terbuka buat semua. Terbuka karena beasiswa LPDP ini untuk saat ini itu ada 3 program ya. Program yang pertama itu ada jalur umum ya atau reguler. Kemudian program yang kedua itu ada targeted ya. Targeted ini nanti saya jelasin satu persatu ya. Yang ketiga itu ada jalur afirmasi. Nah, tentu masing-masing jalur ini target orangnya berbeda-beda. Ya, jalur umum semua masyarakat itu bisa daftar jalur umum asal memenuhi syarat. Karena ada beberapa syarat ya, setiap jalur itu ada syarat-syaratnya, ada syarat umum dan syarat khususnya ya. Kemudian jalur targeted itu diperuntukkan untuk masyarakat yang PNS, TNI, Polri, kemudian wirausaha, kemudian ada juga dokter ya dokter juga. Nah itu masuk di beasiswa targeted tadi. Dan yang terakhir itu afirmasi ya, beasiswa afirmasi atau jalur afirmasi. Nah jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk misalnya penyandang disabilitas ya, itu juga masuk di afirmasi. Kemudian untuk yang daerah afirmasi ya, daerah afirmasi. Kemudian juga daerah afirmasi itu daerah yang tertinggal 3T. Kalau untuk di Sumatera Selatan itu cuma Kabupaten Musirawas Utara, Muratara. Ya, yang jadi masyarakat yang KTP-nya Muratara ya, itu bisa apply lewat jalur afirmasi itu. Kalau jalur afirmasi itu berarti peluang diterimanya lebih besar? Iya lebih besar dan syaratnya juga relatif lebih mudah, relatif ya. Kita membandingkan dengan apa dulu ya, jadi relatif lebih mudah dibandingkan dengan reguler dan targeted ya, seperti itu. Dan satu lagi ada yang khusus beasiswa untuk daerah Papua, itu masuknya di afirmasi juga. Iya. Seperti itu. Jadi setiap jalur itu beda-beda targetnya. Ya tinggal nanti dicek, di cross check aja syarat umumnya apa, syarat khususnya apa. Asik. Jadi teman-teman, beasiswa LPDP ini sebenarnya terbuka buat semua orang ya. Asalkan kita ada niat, ada usaha, insya Allah ada jalannya lah. Tapi mungkin ada yang masih ragu nih, kenapa sih kita harus ikut beasiswa LPDP ini? Menurut Ibu, kenapa ya kita ini harus lanjut S2 gitu? Kenapa nggak cukup S1 aja? Kalau ditanya soal itu ya sebenarnya kembali lagi ke individunya ya. Jadi
setiap orang punya tujuan masing-masing, ya, punya cita-cita masing-masing, ya. Tentunya setiap adik-adik yang sekarang lagi S1, ya, mereka kan punya wishlist lah ibaratnya. Dia punya tujuan target yang ingin dia capai setelah lulus dari S1. Nah, jadi kalau misalnya memang punya keinginan ya untuk berkarir di akademisi, ya tentunya kan untuk menunjang karir tersebut kan harus S2 dulu, ya. Jadi misalnya mau jadi dosen nih, perlu nih untuk lanjut studi S2. Jadi tergantung karirnya ke depan mau jadi apa, gitu. Ya, kalau misalnya S2 tapi S2-nya itu tidak menunjang karirnya, kan saya rasa nggak perlu sih ya, kalau saya pribadi. Tapi karena saya pribadi kan pengennya jadi dosen, tentu kan berarti harus lanjut S2 nih baru bisa jadi dosen ya. Jadi tergantung tujuan masing-masing ya. Nanti kalau misalnya adik-adik beasiswa yang memang punya keinginan ya untuk jadi dosen, jadi guru, kemudian memang atau berkarir di tempat yang memang dibutuhkan untuk studi lebih lanjut, ya mau nggak mau nih studi lanjut lagi. Kalau seperti saya kan memang harus ya, kalau enggak ya nggak bisa juga jadi dosen seperti itu. Apalagi kalau pakai beasiswa semuanya dibayarin kan? Iya. Siapa yang nggak suka gratis? Iya. Iya. Jadi kalau kita pakai beasiswa ya alhamdulillah ya, karena memang kalau kita mau lanjut studi S2 itu kan biayanya cukup besar ya. Jujur ya, kalau saya kan S1 memang sudah dari bidik misi ya, tentunya dari mana uangnya ya kalau mau lanjut studi S2 yang biayanya relatif cukup besar ya. Jadi perlu kerja dulu ya? Iya, perlu kerja, kemudian ya harus mengumpulkan dulu uangnya kalau mau pakai biaya pribadi ya. Jadi salah satu caranya yaitu dengan beasiswa. Nah itulah kenapa LPDP hadir untuk memutus kesenjangan antar daerah. Jadi jangan sampai nih yang di daerah Papua tidak bisa mengakses pendidikan lebih tinggi, kemudian daerah-daerah yang tertinggal itu bisa diharapkan bisa mengakses pendidikan lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi itu memang salah satu tujuannya kenapa beasiswa itu hadir ya, seperti itu. Nah, ngomong soal beasiswa nih Bu, apalagi beasiswa yang fully ini kan seleksinya pasti ketat dong. Kalau pengalaman Ibu dulu nih, gimana? Sesulit apa sih Ibu dapetin beasiswa ini waktu itu? Ya, kalau dibilang sulit karena memang saingannya dulu cukup ketat dan banyak, sama sih sampai sekarang pun ribuan orang yang bahkan mungkin ratusan sekarang pendaftarnya ya. Jadi memang perlu berjuang ya, karena nggak mudah untuk dapetinnya. Jadi kita harus melewati rangkaian tesnya. Nah, kalau zaman saya dulu itu ada 3 tes ya. Selain administrasi ya, yang pertama administrasi, kemudian waktu itu ada wawancara. Nah, wawancara ini ada wawancara psikolog juga ya, selain dengan wawancaranya yang memang sesuai dengan bidang ilmu, itu ada juga wawancaranya itu psikolog ya. Kemudian juga ada tahapan tesnya itu leaderless group discussion, LGD dulu namanya. Apa itu? Itu semacam kayak forum discussion, forum diskusi gitu. Kita dihadapkan dengan beberapa nanti ada examinernya, ada pengujinya, dia akan menilai ya gimana kemampuan kita dalam berdiskusi. Nah nanti teman-teman diskusinya itu ialah teman-teman yang apply juga, ya yang sesama mau apply beasiswa itu. Nah jadi kita berdiskusi, nanti di situ cara kita menyampaikan pendapat, kemudian cara kita berbicara dan lain sebagainya itu semuanya dinilai. Nanti ada examinernya di situ. Nah selanjutnya juga ada on the spot writing essay. Jadi kita menulis esai langsung di tempat, yes.
temanya baru dikasih di Iya, pada saat di tempat. Ya, temanya baru dikasih pada saat itu. Nah, itu rangkaian tes pada zaman saya, ya. Pada zaman saya udah lama 2015, sekarang udah 2023, itu tentu udah berbeda. Udah berubah ya. Iya, karena kalau sekarang kalau kita lihat, saya cek ya karena saya kan sudah mulai lihat lagi nih beasiswa ya. Itu ada 3 macam tes ya kalau sekarang untuk LPDP. Itu ada administrasi, kemudian ada tes bakat skolastik. Skolastik. Apa Itu itu? semacam kayak tes TPA. TPA. Iya, Oh, iya. kayak semacam tes TPA. Jadi kayak kalau kalian pernah ikut TPA, nah Iya. rangkaian tes kurang lebih mirip-mirip lah seperti itu. Mirip lah ya. Iya. Nah, kemudian yang ketiga baru substansi. Substansi itu ada juga wawancara di dalam substansi itu. Nah, kalau untuk sekarang, nah itu rangkaian tesnya ada 3 juga. Cuma memang beda komponennya aja. Ya. Dan tentu seleksinya sudah semakin ketat. Kita lagi. Iya. Daftarnya juga pasti lebih banyak Lebih lagi. banyak. Iya. Jadi memang kalau misalnya adik-adik itu punya, kita pahami dulu dari jalur-jalur tadi. Kira-kira kita masuknya yang mana gitu. Kalau kita bisa mengambil jalur yang selain dari jalur umum, ambil aja jalur yang 2 jalur tadi. Jalur lain dulu. Iya, jalur lain karena untuk persyaratannya relatif sedikit lebih mudah lah, sedikit kalau kita lihat tuh lebih enak lah dibandingkan dengan jalur umum. Karena kalau jalur umum kita bertemu dengan semua orang gitu dari berbagai latar belakang, ya dari berbagai latar belakang pendidikan, kemudian secara finansial juga kemampuan keluarga. Karena kan kalau di LPDP itu nggak terlihat dia anak orang kaya, dia anak orang miskin, semuanya bisa. Semuanya bisa ya. Iya, kalau jalur umum. Jadi kenapa ada penerima beasiswa LPDP itu artis, ya? Nah, itulah kenapa penerima beasiswa LPDP itu ada dari kalangan artis, ya? Iya. Pernah dengar gak sih? Oh, pernah. Iya. Yang terkenal itu salah satunya Maudy Ayunda. Yes. Nah, karena itu, karena dia tidak membatasi mau kemampuan finansialnya bagus atau enggak, boleh daftar jalur umum. Boleh. Iya, memang ada jalurnya, boleh. Jadi semua kalangan itu bisa daftar jalur umum. Jadi nggak dibatasin, mau dia anak orang pejabat, mau anak siapa aja, pokoknya bisa daftar di jalur umum. Kalau jalur ekonomi ada nggak? Jalur ekonomi maksudnya seperti apa nih? Jalur yang buat orang yang kurang mampu. Oh, itu tadi bisa masuk ke jalur afirmasi tadi. Afirmasi tadi. Iya, Benar. jalur afirmasi tadi. Oh iya, kalau PDP ini kan pilihan kampusnya itu banyak banget ya. Banyak. Ada yang dari dalam negeri ada banyak, di luar negeri. Di luar negeri juga ada banyak ya Bu. Iya, betul. Nah, kira-kira seberapa penting sih kemampuan bahasa Inggris itu dalam beasiswa ini? Perlu nggak sertifikasi kayak TOEFL, IELTS? Jelas. Jadi kalau kita mau apply beasiswa itu kita lihat persyaratannya. IELTS atau kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL atau IELTS itu merupakan komponen wajib Wajib ya Bu. dipenuhi kalau mau apply beasiswa. Walaupun kita ngambil pilihan universitas di dalam negeri. Iya, walaupun kita pilih di dalam negeri, tetap ada itu. Nah, seperti yang saya contohkan tadi ya, saya ngambil misalnya di Universitas Indonesia, syarat TOEFL-nya 500. Minimal 500. Minimal 500 itu untuk TOEFL ITP. Jadi memang harus menggunakan TOEFL ITP atau ada jenis lainnya banyak, nanti dilihat aja di buku panduannya. Tapi yang jelas ya, kemampuan bahasa Inggris itu poin penting. Ya, syarat wajib. Wajib banget. Ya, syarat wajib. Jadi mau dia jalur apa, harus ada sertifikat tersebut. Harus ada sertifikat. Tinggal skornya aja yang menyesuaikan. Misal kalau di afirmasi ya, jalur afirmasi itu kalau nggak salah, kalau belum berubah ya, itu 400 minimal ITP-nya. Tapi kalau jalur lain itu kalau untuk dalam negeri itu 500 ya. Tapi kalau untuk luar negeri itu lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Ya, bisa 550, terus IELTS-nya 6,5 dan lain sebagainya. Dan itu sehingga kemampuan bahasa Inggris itu sangat diperlukan.
ya. Jadi untuk mahasiswa pada adik itu perlu banget belajar bahasa Inggris dari sekarang ya. Entah itu nggak hanya untuk beasiswa sebenarnya Bintang, ya nggak hanya untuk kalian lanjut studi S2, tapi untuk kerja sekarang kan perlu juga kemampuan bahasa Inggris. Beberapa ketika kalian mau apply pekerjaan itu harus melampirkan sertifikat bahasa Inggris, ya kan? Nah jadi nggak salah kalau belajar bahasa Inggrisnya sekarang, entah mau lanjut studi S2 maupun mau bekerja. Seperti itu. Sulit juga berarti ya, Bu. Tapi buktinya itu masih bisa nih terus dapat beasiswa LPDP ini. Artinya nggak mustahil dong. Iya. Gimana nih? Sesuai tema kita hari ini, boleh ya di-spill nih tips and trik lolos beasiswa LPDP-nya. Jadi tipsnya ada 5 nih, Bu. Yang pertama tadi persiapkan niat sebaik mungkin. Yang kedua kemudian persiapkan dirinya juga sebaik mungkin sesuai dengan value dari organisasi atau lembaga LPDP tadi. Iya. Kemudian yang ketiga, optimalkan persyaratan administrasi. Yang keempat tadi, persiapkan proposal sematang mungkin, ya, baik mungkin. Terus yang terakhir tadi, carilah informasi yang sebanyak-banyaknya. Oke, mantap banget tips dari ini ya. Buat teman-teman yang pengen daftar nih, Bu, gimana caranya? Buat teman-teman yang mau daftar beasiswa LPDP bisa mengakses melalui website LPDP ya, bisa diakses di beasiswa.lpdp.kemenq.go.id ya. Jadi di situ nanti lengkap panduannya mulai dari list universitasnya ya. Untuk di luar negeri itu ada sekitar 400-an ya list universitas dan program studi ya. Kemudian untuk di dalam negeri itu ada sekitar 200-an listnya ya, untuk universitas dan program studinya ada sekitar 200-an. Nah, itu semuanya bisa diakses di websitenya, dan juga panduan-panduan baik itu jalur umum, jalur targeted, jalur afirmasi itu lengkap semuanya ada di website. Nanti silakan kunjungi websitenya. Nanti linknya akan diberikan oleh Oh iya, Ibu sendiri ada nggak niatan buat lanjut ke S3 dengan pembiayaan dari LPDP? Kalau ditanya ya ada, ya jelas ada ya. Karena saya memang sudah berniat ya untuk studi S3 ya. Doain aja ya, kalau bisa tahun depan udah berangkat ya, sudah lanjut kuliah S3-nya ya. Saya doain semoga lancar, semoga Ibu impiannya bisa tercapai, bisa cepat-cepat lulus S3. Amin. Terakhir dulu, ada nggak pesan dan harapannya buat penonton podcast ini, Bu? Pesannya sih lebih ke kalau berkaitan dengan beasiswa ya, silakan ikutin aja ya, atau boleh deh ikutin saran tadi, tips dan triknya tadi ya. Kemudian juga kalau untuk seluruh mahasiswa ya yang ada yang nonton podcast ini ya, untuk seluruh mahasiswa S1 yang lagi nonton podcast ini, boleh banget mempersiapkan diri mulai dari sekarang ya, dari sekarang. Jadi nggak harus tunggu udah lulus S1 dulu nih baru mau nyiapin diri, tapi mulai dari sekarang. Silakan aktif organisasi, ikut kegiatan sosial, kemudian ikut lomba-lomba, perbanyak prestasi akademik maupun non akademik ya. Jadi dimulai dari sekarang ya Bintang ya, jangan nunggu mau lulus baru mau siap-siap, baru mau belajar bahasa Inggris ya. Konsepnya kayak gitu ya. Pasti jadi memang harus dipersiapkan dari sekarang, baik yang masih semester 1 maupun semesternya udah tinggi ya. Jadi memang harus dipersiapkan matang ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang saran. Teman-teman, tadi kita udah ngobrolin tentang beasiswa LPDP. Semoga podcast kali ini bisa menjadi wawasan baru dan membantu kalian untuk memotivasi diri buat dapetin beasiswa LPDP. Terima kasih banyak buat Ibu Sri yang sudah meluangkan waktunya dan datang sini untuk membagikan ilmunya ya ke kita. Cukup sampai di sini aja podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast pandemi episode selanjutnya. Dadah.